Keluarga Bribka AS menduga ada kejanggalan kematian Bribka AS, sementara polisi tetap menyatakan ditemukan cairan sianida di dalam sistem pencernaan Bribka AS. Bribka AS sebelumnya diselidiki Polres Samosir lantaran diduga kuat terlibat kasus penggelapan uang pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Untuk mengulasnya lebih dalam, saya sudah bersama dengan Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan Fridolin Siahaan, selaku kuasa hukum dari istri Bribka AS, dan juga Ibu Jenny Simorangkir, istri Bribka AS. Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat. Selamat sore, selamat sore Mas. Ya Bapak Ibu, kami juga sedianya sudah berusaha untuk mengundang Kapolres Samosir, Pak AKBP Yogi Hardiman, namun yang bersangkutan belum bisa dihubungi hingga sore ini. Kita langsung lanjutkan dialog ini. Saya mau ke Bu Jenny. Bu Jenny, kami prihatin atas kasus ini, meninggalnya suami Anda. Kalau dari kejanggalan yang ditemukan sejauh ini bisa diungkapkan ke publik, apa saja, Bu Jenny? Yang pertama Pak, itu mulai dari suami saya perginya sudah 4 hari, tetapi kenapa tidak dicari. Terus yang kedua, saya buat laporan ke Polres Samosir, namun mereka tidak merespon dengan alasan belum 3 kali 24 jam. Lalu pada tanggal 6 penemuan mayat, saya sudah di Polres dari jam 10 pagi, namun mereka tidak membawa saya ke TKP, Pak. 6 Januari, saya konfirmasi, ini di tanggal 6 6 Januari. Februari, Pak. 6 Februari, 4 hari Ya. tidak pulang dinas, begitu ya Anda yang Anda maksudkan? 4 hari tidak pulang ke rumah? Iya, karena dia di tanggal 3 Februari masih berangkat pergi kerja, Pak. Yang dilaporkan ke Anda kerja dalam rangka apa, dinas untuk mendampingi atasan atau bagaimana Bu Jenny? Kerja seperti biasa Pak, karena kami di tanggal 3 itu tepatnya hari Jumat, sekitar jam 9 masih teleponan sama almarhum suami Pak. Ya. Jadi dia bilang baru selesai apel dan ini mau kurve. Baik, yang Anda maksudkan kejanggalan ini di kasus ini apa ya Bu? Ya itu tadi Pak, kenapa waktu saya melapor ke Polres mereka tidak mau mencari. Tidak merespon saya dengan alasan belum 3 kali 24 jam. Terus pada waktu mayat suami saya ditemukan, saya tidak dibawa ke TKP, sementara saya dari jam 10 pagi sudah berada di Polres Samosir, Pak. Baik, artinya Anda mendapatkan ada laporan hilang dari suami Anda, begitu ya, kemudian ditemukan dalam kondisi sudah tewas. Iya, Pak. Yang Anda temukan dalam bentuk apa suami Anda ketika itu, Bu Jenny? Maksudnya Kondisinya apakah sudah dalam keadaan utuh atau bagaimana? Karena kan informasinya ini dikabarkan bunuh diri karena ada indikasi penggelapan dan pajak kendaraan. Jadi waktu saya dibawa ke rumah sakit, yang saya lihat muka almarhum suami saya itu seperti melepuh, Pak. Melepuh. Terus di bagian kepala belakang keluar darah, dari telinganya juga keluar darah, di kaki sebelah kiri seperti kakinya sudah seperti tidak yang semula gitu Pak, sudah lemas lah gitu Pak. Baik. Terus ada kayak bercak-bercak darah. Baik, artinya ini bisa disimpulkan bahwa kejanggalan ini bermula dari penemuan sejumlah luka begitu ya di tubuh korban atau di tubuh suami Anda. Kemudian apakah ini juga dilakukan otopsi ulang? Hasil otopsi ulangnya seperti apa? Mungkin yang bisa jawab Bapak Fridolin. Iya, karena belum ada Pak kami lakukan otopsi ulang, Pak. Baik. Kalau Bang Fridolin, Anda merespon dari pernyataan Bu Jenny seperti apa? Ada kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga, sang istri dari tubuh korban. Apakah benar penemuan kejanggalan ini dari pihak tim kuasa hukum? Ya, jadi kami menanggapi dari keluarga setelah memberikan keterangan terhadap kami dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Akhirnya kami juga kemarin menyurati Mabes Polri dan instansi lainnya sehingga pimpinan Komisi 3 DPR RI. Yang pada intinya adalah kami meminta otopsi ulang dan juga meminta dihadirkannya tim IT yang independen agar apa? Supaya tim IT yang independen tersebut dapat mengecek secara lab forensik
bagaimana isi di dalam handphone tersebut dan di mana akhirnya bisa ditemukan pencarian-pencarian yang menjurus terhadap pembelian sianida, yang di mana sianida itu ada di dalam TKP demikian. Baik, saya konfirmasi kembali ke Bu Jenny. Bu Jenny, informasinya yang juga beredar tengah masyarakat, Anda juga mendapat ancaman dari Kapolres Samosir. Benar seperti itu ya Bu Jenny? Ancaman Itu apa ya Bu? disampaikan sama suami, Pak. Ya, ancaman apa yang diungkapkan suami Anda ke Anda ketika belum ada kondisi yang ditemukan dalam kondisi mayat waktu itu? Jadi di tanggal 3 Februari bangun tidur, almarhum bilang ternyata benar Bapak Kapolres, Bapak Yogi akan membuat menderita anak dan istri. Maksud dari membuat menderita ini apa ya yang disampaikan oleh almarhum? Karena pada waktu itu almarhum bangun tidur membuka handphone, dia dijadikan tersangka, sementara dia sudah membayar. Lalu dia cerita sama saya bertanya siapa aja orangnya, almarhum menyebutkan ada 6 orang. Setelah itu saya bilang ya sudahlah sabar Ti, mungkin seperti itulah prosesnya. Habis itu langsung dikatakan sama almarhum suami saya, ternyata benar yang dikatakan Bapak Kapolres akan membuat menderita anak dan istri. Itu pernyataan langsung dari Kapolres ke pihak Anda, begitu ya? Itu disampaikan suami saya kepada saya. Baik, artinya suami Anda mengakui terlibat dalam kasus penggelapan pajak kendaraan ini ya ke Anda? Iya, iya Pak. Baik, langkah kemudian yang dilakukan adalah mengembalikan uang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Berapa jumlah uang yang dikembalikan dari suami Anda? Di situ ditulis 600 lebih Pak. Yang 600 juta dari 2,5 miliar ini. Suami Anda sempat menyebutkan siapa saja pihak yang terlibat juga dalam kasus ini, Bu Jenny? Tidak Pak. Otak pelakunya juga tidak disebutkan ya? Tidak Pak. Baik, sudah berapa lama terlibat dalam kasus ini? Dia melapor ke Anda curhat soal kasus ini? Jadi saya tahunya di tanggal 23 Januari, setelah selesai apel pagi, dia datang ke rumah, kira-kira jam 10, dia bercerita kepada saya bahwa dia disuruh Bapak Kapolres mengganti ataupun membayar sekitar 400 juta dalam tempo 2 minggu. Dan di situ juga disita handphone beliau. Baik, artinya sempat disita ponsel dari almarhum begitu ya Bu Jenny. Bu Jenny, kalau yang terungkap di publik juga, Anda juga sempat menyatakan bahwa suami Anda juga mengaku atau akan membongkar lebih luas lagi soal kasus ini. Apakah benar seperti itu pernyataan suami Anda akan membongkar kasus penggelapan pajak melibatkan sejumlah pihak? Benar Pak, jadi sepanjang suami membayar, dari tanggal 29, dia sering mengatakan kepada saya tidak mau terlibat sendiri. Biarlah hancur sama-sama. Begitulah kata almarhum kepada saya akan membongkar kalau misalnya saya sudah menyelesaikan ini. Begitu katanya Pak. Baik, saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, menanggapi kejanggalan ditemukan oleh pihak keluarga istri almarhum, Pak Beni, dari temuan Kompolnas seperti apa? Apakah kejanggalan ini juga Anda konfirmasi ke Polres Samosir dan juga sejumlah pihak? Ya, terima kasih. Pertama kami menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sumatera Utara yang sudah menarik kasus ini ke Polda Sumut. Sehingga diharapkan penanganan di sana bisa optimal dengan pendekatan saintifik. Karena ini beberapa hal yang disampaikan kejanggalan itu harus didukung dengan pembuktian secara saintifik. Apakah nanti kaitannya dengan otopsi ulang, pemeriksaan HP, dan sebagainya. Nah, dalam konteks dengan kejanggalan yang disampaikan keluarga, ini tentunya juga nanti pada saat proses laporan di Polda Sumut, itu akan diurai satu-satu, kemudian akan dikonfirmasi. Beri contoh, disampaikan oleh almarhum ke istri bahwa diancam oleh Kapolres. Ini nanti tentunya dari pihak di Propam Polda Sumut
juga akan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Karena ini menyangkut anggota Polri. Nah, oleh sebab itu kami dari Kompolnas akan turun ke Polda Sumut dan melihat TKP nanti untuk nanti tidak hanya mengawal kasus tetapi juga dalam kaitan dengan memastikan bahwa penanganan ini secara profesional dan transparan. Baik, Anda melihat tim dari Polda Sumatera Utara yang sudah dibentuk, informasinya per hari ini sudah dibentuk tim gabungan dari Polda Sumatera Utara, Pak Beni, seberapa efektif untuk menemukan sejumlah kejanggalan yang dicurigai oleh pihak keluarga? Ya, tim khusus yang sudah dibentuk terdiri dari Propam, kemudian Serseum. Tentunya ini nanti kalau diperlukan pemeriksaan digital forensik oleh Direktorat Cyber Barreskrim Polri, ataupun mungkin dalam konteks otopsi juga akan di-backup oleh Pusdokes Polri. Nah, kami yakini bahwa penanganan di Polda ini tentunya akan lebih optimal dibanding di Polres. Sebagai contoh, di olah TKP. Ini menjadi penting ketika mengungkap satu kasus, di olah TKP itu sangat menentukan. Apakah dilakukan pemeriksaan DNA terhadap barang bukti. Sehingga kita tahu botol itu siapa saja yang pegang. Apakah hanya korban atau ada pihak lain. Inilah yang menurut kami perlu optimalisasi dalam penyidikan kasus ini untuk memastikan kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh keluarga nanti akan terjawab. Baik, Bang Fridolin, informasinya tim kuasa hukum juga menyurati Barreskrim Polri hingga ke DPR. Apakah benar seperti itu? Nanti jawab, saya jeda tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.